Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Oke. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Sebelum kita memulai pembelajarannya, mari kita coba cek perangkatnya terlebih dahulu karena pembelajaran sebelumnya kan kita sempat ada kendala di perangkat ya. Kelompok 1 coba dicek dulu suaranya. Sudah. Oke, selanjutnya kelompok 2 coba dicek suaranya. Oke, kelompok 3, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Hari ini siapa nih yang mau memimpin berdoa? Oh, Mbak Reza. Oke, silakan Mbak Reza. Dipimpin berdoa. Sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Reza sudah memimpin berdoa. Semoga dengan berdoa, maka apa yang kita lakukan hari ini menjadi berkah, kemudian ilmu yang kita peroleh dalam hari ini juga menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi bukan hanya tidak sekedar berlarut, tapi kemudian bisa kita manfaatkan dan berguna bagi kehidupan kita ke depannya. Nanti kita tujuan pembelajarannya yang pertama melalui diskusi. Nanti saya ingin meminta kalian untuk berdiskusi dan juga bertanya jawab dengan saya. Kita akan mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya perubahan iklim global. Kemudian kita juga nanti akan menganalisis pengaruhnya perubahan iklim global terhadap kehidupan kita. Selanjutnya nanti juga akan ada kerja kelompok, jadi nanti kalian membuat kelompok. Nah, dalam kelompok ini kalian akan membuat bagan tentang perubahan iklim global terhadap kehidupan manusia. Nanti ada di bidang pertanian, ada di bidang habitat, ada di bidang kehutanan, ada di bidang kesehatan, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir nanti saya ingin kalian mengkreasikan sebuah poster tentang bagaimana caranya kita bisa turut andil untuk mengendalikan perubahan iklim yang terjadi saat ini. Nah, sampai di sini ada yang tanyakan dulu nggak? Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan ya. Tadi kegiatan hari ini sudah dibahas sekalian. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai dinamika atmosfer. Kita belajar tentang unsur-unsur cuaca, tentang unsur-unsur iklim, dan sebagainya. Kalian masih ingat nggak sih apa yang dimaksud dengan cuaca? Cuaca adalah apa yang terjadi di atmosfer yang tertentu yang sifatnya tidak menentu yang berubah. Iya, betul. Jadi intinya cuaca itu adalah keadaan atmosfer pada suatu waktu tertentu ya. Jadi waktu dan tempatnya itu terbatas. Kan minggu lalu kita sudah belajar nih kalau cuaca itu antara satu wilayah dengan wilayah yang lain berbeda. Kadang-kadang di lingkungan sekolah kita itu hujan, tetapi di rumahmu nggak hujan, ya kan? Karena memang keadaan atmosfernya itu berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Nah, kemudian kita juga sudah belajar mengenai iklim. Ada yang ingat apa itu iklim? Coba kelompok 3. Yang menjadi isu atau menjadi pokok permasalahan kita katanya iklim itu berubah. Benar nggak ya kalau iklim itu berubah? Ada yang bilang, iklim tuh masa sih berubah? Dari dulu kayaknya juga Indonesia tropis-tropis aja, panas-panas aja gitu ya. Nah, sebenarnya iklim ini kan seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, itu kan tidak hanya tergantung pada daerah lintangnya ya. Nah, ada buktinya. Berikut ini kita simak dulu video tentang bukti-bukti perubahan iklim yang disampaikan atau hasil dari rekamannya di NASA. Kita simak dulu ya videonya ya. Tapi masih banyak orang yang tidak percaya dengan itu. Net itu yang menunjukkan tanda-tandanya. Mulai dari mencairnya es di kutub, angin topan dan badai yang lebih kuat, banjir bandang, area samudra Arktik yang tertutup es meningkat selama musim dingin, tapi kemudian menyusut selama musim panas. Foto ini menunjukkan keadaan samudra Arktik pada 1984 lalu dan karena jaringannya putus belum sempat presensi ini sambil Ibu cek kehadirannya di sini ya di quizzes ya. Mbak Yeni ada, terus siapa lagi ya? Yang kedua ada Mbak Reza ada hadir, Mbak Bella juga hadir,
Terus siapa lagi? Ayo, Mbak Yen sudah selesai, Mbak Ika selesai, Mbak Elista, Mbak Bella. Kita tungguin. Yang salah ini. Oh, oke, jadi selamat untuk siswa-siswa yang sudah belajar dengan giat nih. Jadi hasilnya juga bagus. Kenapa sih kok iklim itu berubah? Sebenarnya iklim berubah itu secara umum karena disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama itu karena faktor alam, yang kedua karena ada campur tangan dari manusia. Kok atmosfer kita jadi yang hijau ini bumi, kemudian ini adalah atmosfer, nah di atas ini adalah matahari. Nah, panas matahari itu tidak semuanya masuk ke bumi, ada yang baru masuk, tidak sempat masuk tapi langsung dipentalkan. Ada juga yang masuk setelah digunakan oleh bumi, kemudian nanti dipantulkan kembali. Tetapi sekarang ada yang namanya glasshouse effect atau efek rumah kaca. Jadi cahaya hari itu masuk ke bumi, kemudian seharusnya kan dilepaskan lagi nih. Tetapi kemudian dia tidak bisa keluar, tetapi tertahan di dalam bumi. Panasnya itu nggak bisa keluar ya? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Kira-kira kenapa? Karena atmosfernya itu ketutupan, Bu. Ketutup apa? Karbon dioksida dan lain sebagainya. Betul, jadi karena di atmosfer ini ada gas-gas yang semakin banyak, misalnya kayak karbon dioksida, ada aerosol, ada CFC dan sebagainya, maka panas ini yang seharusnya dikeluarkan, yang seharusnya dilepaskan oleh bumi itu tertahan di sini, jadi dia nggak bisa keluar. Kalau kalian dingin, kalian sering pakai selimut kan? Ya. Kenapa kok pakai selimut itu kemudian kalian merasa lebih hangat? Bukan karena selimutnya itu panas, enggak. Tetapi kita ini kan punya suhu tubuh. Nah, ketika kita pakai selimut, selimut itu menahan panas tubuh kita agar tidak keluar, sehingga kita tetap merasa hangat, karena suhu panas kita itu tetap berada dalam selimut, jadi kita ngerasa hangat gitu. Sama juga dengan greenhouse effect ini, jadi panas matahari, ini karena di atas ini itu kita banyak menggunakan gas aerosol, kemudian menggunakan CFC, panas matahari tidak bisa keluar tapi masuk lagi ke dalam bumi. Nah, lama-kelamaan kan kita jadi kepanasan kayak kalian. Nah, sekarang ini yang akan menjadi pokok materi kita. Bisakah kita menghentikan pemanasan global atau perubahan iklim? Nah, sebelum kalian berdiskusi, kita simak dulu video berikut ini ya. Bumi, tempat segala angan dan harapan umat manusia tinggal, kini sedang memanas. Oke, kalau gitu, apakah masih ada jalan keluar dari semua ini? Apa masih ada cara buat memperlambat pemanasan global? Sebenarnya masih ada, tapi itu pun bakalan susah banget. Ilmuwan selanjutnya, saya ingin kalian bekerja kelompok membahas mengenai dampak perubahan iklim di berbagai bidang ya. Oke, next, yang kelompok ketiga berarti ini ada Mbak Anggi ya. Anggi, terus Mbak Ike. Yang satu lagi siapa? Mbak? Oh iya, Mbak Elista. Oke, nah dalam kelompok ini saya ingin kalian berdiskusi mengenai kelompok satu, topiknya adalah habitat dan hutan, kelompok 2 mengenai kualitas air dan kesehatan, kelompok 3 mengenai pertanian dan pesisir. Saya ingin kalian berdiskusi dalam kelompok, kalian boleh buka modulnya, kalian boleh buka buku, kalian boleh sambil browsing di internet, kalian cari nih, apa sih pengaruhnya perubahan iklim ini terhadap kehidupan kita. Oke, 5 menit lagi ya. Coba kelompok 1 diperlihatkan pekerjaannya sampai mana. Yang sudah selesai nanti di foto, di scan, kirim ke ibu ya. Nah, nomor kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 sudah sejauh mana pekerjaannya? Oh ya, oke, good. Kelompok 3. Kelompoknya Mbak Ika ya tadi ya? Oh ya, sudah hampir selesai semuanya ya? Oke, time up. Waktu habis.
Oke, sama seperti biasanya, nanti kalau ada kelompok lain yang sedang presentasi, kalian memperhatikan. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Nanti kalau kemudian kelompok penyaji, silahkan menjawab. Nanti kalau misalnya kelompok penyaji tidak bisa menjawab, boleh dibantu oleh teman-teman yang kelompok lain. Mungkin ada yang bisa. Kalau tidak ada yang mau menambahkan, nanti baru ibu yang menjawab. Itu ya. Jangan lupa sebutkan nama. Nanti setiap keaktifan siswa akan mendapatkan poin tambahan. Oke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Nah, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dampak perubahan iklim terhadap kualitas air dan kesehatan manusia. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai dampak perubahan iklim terhadap kualitas air. Nah, perubahan iklim berdampak luas terhadap kehidupan, salah satunya adalah kualitas air. Nah, yang pertama adalah kualitas air. Terlalu tingginya curah hujan akan mengakibatkan menurunnya kualitas sumber air. Oh ya, kelompok 1 ya? Iya, Bu. Ya. Ini namanya? Agustin. Mbak Agustin? Iya. Oke, silahkan. Di antaranya teoria air yang bagus kayak apa sih? Ini tentang kualitas air ya? Oh, tadi kelompok 2 menyebutkan kalau kualitas air itu menurun. Kemudian kelompok 1 tanya kelompok air yang bagus itu yang kayak apa? Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya, Mbak Bella. Berwarna, tidak berbau, dan jernih. Oke. Gimana? Oke, iya. Jadi kualitas air itu bisa dilihat dari beberapa aspek ya. Jawabannya terpengaruh, Bu. Oh iya, kenapa kok terpengaruh? Hewan kera pada contohnya mereka mulai keluar dari kawasan hutan karena mereka kekurangan makanan dan air. Iya, betul ya. Jadi ada yang orang tuanya bekerja sebagai petani, angkat tangan coba. Ya. Oh, iya, saya juga, orang tua ibu juga petani. Perubahan iklim tadi berpengaruh ya pada Suaka Marga Satwa itu ternyata sudah tidak mampu menyediakan makanan untuk kera ekor panjang yang dilindungi di sana, sehingga ya mau nggak mau keranya kan juga mau bertahan hidup, sehingga mereka keluar tuh dari kawasan Suaka Marga Satwa dan masuk ke wilayah pertanian penduduk. Nah, tadi Ibu sudah meminta kalian untuk membuat poster. Nah kok sudah oke ternyata. Kelompok 2. Oke, good. Kelompok 2 ada yang mau ditampilkan? Kaitannya dengan apa? Ayo naik sepeda hemat BBM. Oke, ini berkaitan dengan pembelajaran hari ini sudah hampir selesai. Kita rangkum dulu materi kita hari ini. Jadi tadi kita membahas kalau pemanasan global itu dipengaruhi oleh beberapa sebab. Ada sebab dari faktor alam dan juga karena ada faktor manusia. Kalau faktor alam tadi sebabnya apa ya? Mekanisme umpan balik, perubahan orbit bumi, variasi radiasi matahari. Nanti saya ingin kalian menyelesaikan posternya, kemudian di-upload di media sosial, karena saya ingin kalian menjadi pemuda yang berperan, bukan pemuda yang baperan, gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan, what we can do, walaupun kita act locally, tapi kita think globally. Jadi, nah minggu depan kita akan ulangan karena materi kita udah selesai ya. Jadi kalian pelajari mengenai materi dinamika atmosfer. Nanti kisi-kisi dan juga bentuk soalnya Ibu sampaikan di Google Classroom. Oke, sampai di sini. Pembelajaran pada siang hari ini diakhiri dengan berdoa. Dengan sikap sempurna, berdoa mulai. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.